Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan bahwa gencatan senjata terbaru dengan Israel masih bersifat sangat rapuh. Ia menegaskan bahwa Teheran siap mengambil tindakan balasan jika kesepakatan tersebut dilanggar. Pernyataan ini disampaikan Araghchi saat ia menghadiri pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai di Cina. Araghchi menjelaskan bahwa gencatan senjata yang disepakati setelah 12 hari agresi Israel terhadap Iran bulan lalu bukanlah hasil kompromi yang damai, melainkan didorong oleh ketegasan Iran dalam mempertahankan diri. Menurutnya, konflik ini bukanlah bentrokan biasa, melainkan bentuk agresi sepihak yang dilakukan Israel terhadap kedaulatan Iran. Ia menyebut tindakan Israel sebagai serangan yang tidak berdasar dan mengharuskan Iran untuk menggunakan hak membela diri. Mengutip dari IRNA pada 22 Juli, Menlu Iran kembali mengingatkan bahwa kesepakatan gencatan tersebut masih sangat rentan untuk runtuh sewaktu-waktu. Ia menuding Israel memiliki rekam jejak buruk dalam menghormati perjanjian gencatan senjata yang dibuatnya sendiri. Ia menegaskan bahwa Iran tidak menginginkan perang, namun tetap siap sepenuhnya jika konflik kembali pecah. Iran, Rusia, dan Tiongkok akan bertemu pada Selasa 22 Juli untuk membahas program nuklir Teheran, sekaligus membahas resiko sanksi yang diberlakukan kembali di bawah mekanisme snapback Perserikatan Bangsa-Bangsa. Muncul pertanyaan, apakah ini cara Rusia dan China terang-terangan bela Iran? Mengutip Al Arabiya pada 21 Juli, hal ini dikatakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Bagei. Perlu diketahui sebelumnya, Inggris, Prancis, dan Jerman yang biasa dikenal dengan E3 telah mengancam akan mengaktifkan kembali sanksi internasional jika tak ada kemajuan nuklir Iran hingga akhir Agustus. Menanggapi itu, Iran bersama dengan Rusia dan Tiongkok akan bertemu pada Selasa untuk membahas program nuklir Teheran dan resiko sanksi PBB. Selain itu, juga akan menggelar perundingan dengan E3 dan Uni Eropa pada Jumat 25 Juli di Istanbul. Teheran juga menuntut penjelasan karena negara-negara tersebut bungkam terhadap agresi Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, Iran menegaskan tak ada rencana melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat setelah 5 putaran pembicaraan tak langsung sebelum serangan Israel bulan lalu. Pejabat pemerintahan Donald Trump yang tanpa disebutkan namanya dikabarkan mulai naik pitam, menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah orang gila yang mengebom segalanya. Mengutip Tribun News pada 21 Juli, hal ini diutarakan oleh seorang pejabat Gedung Putih beberapa waktu ini. Pihaknya mengaku geram atas perilaku Netanyahu yang dianggap gila dan mudah tersulut emosi. Adapun tindakan agresif terkini oleh Netanyahu termasuk pengeboman Suriah minggu lalu sekaligus upaya penembakan sebuah gereja di Gaza. Sehingga aksi-aksi terbaru dari Netanyahu itu yang disebut telah membuat para pejabat tinggi Amerika Serikat di balik layar mulai gelisah. Perlu diketahui, Trump menjadikan penghentian perang di luar negeri sebagai prioritas pada masa jabatan keduanya. Dalam upaya itu, Trump mencoba mencairkan hubungan dengan Suriah dan memberi peluang pada pemimpinnya. Kapal Rusia menuju perairan Teheran pada Senin 21 Juli 2025 dan pesawat kargo mulai berdatangan. Apakah Rusia mulai terang-terangan terjun ke zona konflik Iran? Mengutip Tasnim pada 21 Juli, kapal Rusia yang tiba di Laut Kaspia adalah kapal SB-738. Tujuan datangnya kapal Rusia diketahui untuk latihan bersama dengan nama sandi Kasarex 2025. Latihan ini diikuti oleh prajurit dari Angkatan Laut Iran, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam, Komando Penegakan Hukum Republik Islam Iran, dan Angkatan Laut Federasi Rusia. Latihan ini juga akan melibatkan pengamat dari sejumlah negara pesisir Laut Kaspia. Sementara itu, sejak 16 Juli lalu, pesawat kargo Rusia terus berdatangan ke Iran. Bahkan, pesawat kargo Rusia lainnya telah mendarat di Iran dalam waktu kurang dari 2 hari sejak kedatangan pertama. Sumber intelijen regional menyebut pergerakan ini bukan rutin, melainkan bagian dari manuver militer yang lebih luas. Diduga kuat Moskow mulai membuka jalur dukungan terbuka bagi Iran di tengah konflik yang membara dengan Israel dan sekutunya. Namun perlu digarisbawahi bahwa belum ada pernyataan resmi dari pihak Kremlin.